Gue bingungnya sama si Agus nih. Lu kemarin ke rumah sakit lu, katanya bingung BPJS gimana. Tapi ini video ya, ini video lu bisa lihat. Lu gerak jalan biasa aja tuh nyamperin si Wawa. Kata gue ya Gus ya, lu jangan drama tau gak? Jangan drama, lu bikin drama Korea berjilid-jilid kayak gitu tau gak sih? Stop deh, stop ngibulin orang. Geli gue liatnya, geli. Tapi gue bersyukur lu udah sembuh ya. Gue bersyukur lu udah sembuh. Jadi udah cukup. Lu gak usah minta-minta lagi duit, gak usah pikirin lagi BPJS gimana. Lu gak usah periksa juga, karena lu udah baik-baik aja sebenarnya ya. Udah, lu jangan bingung lagi. Gak usah lagi mintain Tenopi buat jengukin lo. Gak usah, udah. Lu bisa ngelihat, jadi lu normal, lu biasa aja. Lu udah sehat walafiat ya. Jadi gak usah pusing-pusingin lagi se-Indonesia. Udah, cukup. Jadi saya bilang Agus gak usah lagi mikirin itu uang-uang dulu lah. Nanti itu uang Agus yang disimpan dan dipegang oleh Nopi di yayasan itu ya, dan Agus jalan terus operasi. Mau hari ini ditentukan operasi langsung. Aku sudah bawa uang semua beres, aman ya. Ya walaupun tidak ada Nopi tapi ada Allah. Ya bos, gitu. Ya bukannya Agus mengeja tetap berterima kasih. Agus ini udah menyangkut harga diri. Ya kenapa dilaporkan Nopi ya? Karena Nopi ini menganggap Agus ini seolah baik tapi dia dipermalukan, seolah hilang harta atau dibagi-bagikan, padahal uang itu utuh. Guys, udah beli mobil pun guys, gitu kan, uang donasi dibeliin. Terus gue mau nanya nih, lu keterima kerja tuh kemarin tuh gimana sih interviewnya nih, kalau bisa keterima beneran nih? Kagak nyambung sama sekali loh. Ini nonton videonya si Tenopi tuh setengah-setengah apa full nih Gus? Bener-bener kagak nyambung lu beneran. Coba deh nonton di awal. Tenopi tuh bilang fokus berobat dulu, ngerti gak sih? Kesel gue. Berobat dulu, jadi biayanya dipakai berobat dulu, bukan mobil dulu, bukan rumah dulu. Kesel. Jadi kalau lu udah berobat nih, udah di titik terakhir berobat ya, finish gitu, udah selesai semua urusan berobat, sisa duitnya baru lu bisa beliin mobil mungkin, kos-kosan mungkin, atau mungkin seperti Tenovi bilang, misalnya lu nggak bisa diobatin sama sekali, ya udah lu buat modal gitu. Tapi fokus dulu ya. Jadi lo tuh keliling dulu atau cari dokter yang terbaik dulu buat berobat tuh mata lo. Kalau misalnya udah selesai soal mata, baru tuh ke lain-lain gitu. Bukan yang lo pikirin di otak lo, ntar kalau kita beli mobil ntar viral lagi. Astagfirullahaladzim. Berarti lo otaknya ke mobil duluan. Iya, nggak nangkep gitu, nggak nangkep. Capek deh jelasin. Makanya orang pada kagak nyambung ngomong sama lu. Emang cocok sih lu dapet lawyer yang sama gitu. Cocok emang. Viral video Agus air keras dapat berjalan sendiri tanpa bantuan. Padahal sebelumnya Agus mengaku kedua matanya tidak dapat melihat usai disiram air keras oleh rekan kerjanya. Kini beredar video memperlihatkan Agus dapat berjalan tanpa bantuan. Video tersebut direkam secara diam-diam dari luar rumah dengan kamera diarahkan ke dalam melalui kaca jendela. Di dalam rumah, terlihat Agus sedang mengobrol dengan bibinya, Wawa. Dan di ruang tamu, kemudian mantan manajer kafe itu berdiri dan berjalan menuju dinding dekat pintu. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Oh John LPF itu masih pinter orang ya. Awalnya udah mulai nyerempet-nyerempet. Di belakangan saya sadar ya udah, mau saya. Tapi kalau dia ngedek di kampus pasti saya ajar. Tapi udah, John LPF oke lah menurut saya. Katanya harus ikhlas juga kalau sekarang ya, mungkin juga mungkin menurunkan ego dua-duanya kan. Ya memang harus begitu. Kalau nggak bisa, Nopi nggak bisa digituin, harus dilaporin polisi. Itu pun masih belum sadar-sadar. Oke, pesannya apa Pak? Yang suka buat Denny Su. Denny, udahlah. Kan kamu menilai Siri Napace itu
dengan cara-cara mendatangi rumah kan. Den, ini masalah lu yang buat, lu yang bilang gua tahe. Habis itu lu bilang dari gue cuma bilang lu menghina gue, lu berani ketemu gue, berani injak rumah gue, kirim rumah sakit karena kuburan. Itu omongan saya. Kalau kau menghina merendahkan saya, itu dibalik cerita saya mau dipukul ya, lu nggak begitu, lu akan sadar nanti itu di BAP lu saja ya, kenapa gue seperti itu. Harusnya lu yang bilang ini ya, semoga saya dewasa, saya kurang dewasa. Ini lu udah ingin lu bilang gue ingin pahat dewasa, kan gak nyambung. Justru ketenangan dan kedewasaan gue itu tampil ketika gue menghargai tamu, gue gak tonjok lu kan sombong bilang kau itu, tau gak? Bukan keluarga saya panas-panasin yang harga diri, tapi gue ini yang galak-galak, gara-gara menghormati lu datang ke rumah gue, misalnya gue gak pukul, gue udah nyejek keluarga gue, kok parah diem gitu-gituin orang, makanya gue ngambek gitu. Gue marah, gue nanduk lo, gue langsung laporin ke polisi, itu doang masalahnya. Pesan buat Londo, Pak. Yang kedua, ketika berjalan langkahnya tampak pelan-pelan sambil mengangkat satu tangan menunjukkan gestur seperti meraba-raba. Agus Wawa di balik kaca tertangkap kamera, tulis pemilik akun di captionnya. Postingan ini rupanya menarik perhatian Denny Sumargo, sehingga ia melontarkan kekejutannya di kolom komentar. Loh, tulis sang aktor yang kini tengah berseteru dengan kuasa hukum Agus, Farhad Abbas, dan ia juga meninggalkan emoji mata melihat ke atas. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Suruh dia bertobat aja, mulut. Farhad Abbas, kemudian Rasman Arif Nasution. Mereka adalah dua orang pengacara yang belakangan ini rame guys di dunia pertiktokan maupun sosial media lainnya. Penuh dengan kontroversial ya, dengan rekam jejak mereka masing-masing. Nah, bayangin deh guys, mereka ini kan contoh ya, pengacara yang selalu eksis di sosial media. Misalnya di TikTok nih, seperti saat ini. Hari ini jadi pahlawan, kemudian besok tiba-tiba menjadi public enemy atau musuh publik. Kok bisa gitu ya? Yes, memang begitu guys. Karena masyarakat ini sering lupa guys, kalau tugas pengacara itu bukan cuma untuk menjadi sosok pahlawan atau superhero yang selalu membela yang benar menurut opini banyak orang. Tapi pengacara itu memiliki tugas sebagai pembela kliennya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi walaupun kliennya ini dianggap oleh sebagian banyak orang ini salah, tapi ya memang kewajiban pengacara guys untuk membela kalau dia ditunjuk sebagai kuasa. Makanya kadang-kadang seorang pengacara bisa tiba-tiba jadi terkenal dalam kasus besar dan semua orang memujinya. Tapi besok-besok dia ketika berada di posisi membela pihak yang tidak populer atau kontroversial, langsung tuh dicap jadi musuh publik. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya, ini terjadi karena memang banyak yang kurang paham bahwa pengacara itu bukanlah seorang juri maupun bukan juga seorang hakim. Jadi ya kalau berdasarkan SOP ya, mereka memang cuma menjalankan tugasnya untuk membela hak-hak kliennya. Bahkan kalau itu berarti harus berdiri di sisi yang tidak populer. Jadi ya guys, meskipun pengacara itu keren dan terkenal, mereka pada dasarnya harus siap nih dengan segala resiko reputasi yang naik turun seperti roller coaster. Jadi mereka bisa jadi pahlawan di satu waktu, tapi bisa juga jadi villain di lain waktu. Pokoknya kerjaan pengacara itu kayak acting dalam drama tapi tanpa skrip. Yang terakhir, sebagaimana diketahui, kasus Agus Salim yang menyebabkan dirinya mengalami kebutaan lantaran disiram air keras oleh wajahnya yang sempat menghebohkan jagat media sosial. Kasus Agus pun sampai ke telinga Teh Novi yang juga sebagai ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Novi kemudian mengajak Agus di podcast Denny Sumargo. Dari podcast Densu supaya membuat banyak orang yang iba dengan Agus. Masyarakat kemudian membuat penggalangan donasi buat Agus yang kemudian nilai angkanya sangat besar yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Sayangnya, uang tersebut dicurigai tidak digunakan Agus untuk pengobatan matanya, melainkan diberikan kepada kerabatnya untuk keperluan pribadi. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian?
Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.